Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. HPLC merupakan metode analisis yang sering digunakan di industri farmasi. Ya, alat ini relatif mahal, 600 sampai sekitar 800 juta, di mana operasionalnya ada operasional khusus. Metode analisis HPLC digunakan sebagai rujukan di Farmakope Indonesia untuk analisis senyawa obat di sediaan farmasi. Prinsip analisisnya dari sampel akan dipisahkan melalui fase gerak dari HPLC yang dipompa dengan tekanan tinggi melalui kolom menuju detektor. Wujud outputnya berupa kromatogram, yaitu waktu retensi dari peak, dan spektrum yang menunjukkan kemurnian dari suatu peak tersebut, mana digunakan untuk analisis lebih lanjut. Video ini digunakan untuk overview problem solving operasional HPLC. Semoga bermanfaat untuk efisiensi operasional HPLC. Bahasan yang pertama ialah problem solving terkait pemilihan fase gerak. Dalam contoh ditunjukkan pemisahan parasetamol dengan kafein menggunakan fase gerak metanol dan air dengan perbandingan 80:20. Hasil puncak senyawa parasetamol dan kafein masih menyatu atau tidak terpisah dengan ditunjukkan nilai resolusi kurang dari 1,5. Kemudian dilakukan perubahan sistem fase gerak menjadi metanol air 40:60. Hasilnya, puncak dua senyawa parasetamol dan kafein terpisah dengan baik, di mana parasetamol yang lebih polar dari kafein lebih dahulu muncul, waktu retensinya lebih cepat dibandingkan senyawa kafein. Nilai resolusinya lebih dari 1,5, yang mengartikan derajat keterpisahan yang cukup baik. Terkait pemilihan fase gerak, umumnya HPLC menggunakan sistem fase terbalik, di mana fase diam bersifat lebih nonpolar karena terdiri dari silika gel. Dan untuk fase gerak bersifat lebih polar, biasanya menggunakan air, metanol, atau asetonitril. Ada dua hal yang harus diperhatikan dalam pemilihan fase gerak. Yang pertama, jenis fase gerak. Analit dengan sifat lebih polar akan lebih mudah terikat fase gerak yang lebih polar, sedangkan analit dengan sifat lebih nonpolar akan tertahan lebih lama di fase diam. Yang kedua, komposisi fase gerak. Fase gerak dengan komposisi 1, metanol air 40:60, lebih polar dibandingkan dengan komposisi 2, metanol air 80:20, dikarenakan komposisi 1 memiliki jumlah air yang lebih banyak. Adapun dampak pemilihan dari fase gerak. Yang pertama, optimalnya pemisahan puncak senyawa analit. Puncak senyawa analit harus terpisah dengan puncak komponen senyawa yang lain, agar dapat menunjukkan kemurnian puncak dan dapat dihitung secara kuantitatif. Persyaratannya yaitu nilai resolusi lebih dari 1,5. Yang kedua, optimalnya waktu retensi puncak senyawa analit. Cepat atau lamanya waktu retensi puncak senyawa analit bergantung kepada kecenderungan senyawa analit terikut kepada fase gerak, sehingga senyawa yang memiliki kesamaan sifat polaritas dengan fase gerak akan lebih cepat terdeteksi oleh detektor HPLC. Bahasan yang kedua ialah problem solving terkait pemilihan panjang gelombang. Dalam operasional pengaturan panjang gelombang, dapat diklik Method, lalu klik Data Processing Parameter atau PDA. Selanjutnya, input panjang gelombang yang akan diatur dalam mendeteksi senyawa. Pada contoh, dipilih 4 macam panjang gelombang. Setelah diklik OK dan diproses, hasilnya pada pengaturan radiasi panjang gelombang 400 nanometer, senyawa parasetamol dan kafein tidak muncul, disebabkan parasetamol dan kafein tidak menyerap radiasi pada panjang gelombang 400 nanometer. Sedangkan untuk panjang gelombang 245 terdapat puncak parasetamol terdeteksi optimal.
dan pada gelombang 275 nanometer, puncak kafein terdeteksi optimal. Pada deteksi dua senyawa, yaitu parasetamol dan kafein, serapan radiasi pada panjang gelombang berbeda menunjukkan perbedaan respon detektor, yaitu area puncak yang berbeda pula. Setiap senyawa memiliki karakteristik khas dalam penyerapan radiasi pada panjang gelombang tertentu, sehingga peneliti wajib menelusur pustaka dalam acuan untuk penentuan panjang gelombang maksimal. Pada pemilihan panjang gelombang, umumnya HPLC menggunakan detektor UV phase atau PDA detektor, panjang gelombang 200 hingga 400 nanometer untuk senyawa yang menyerap radiasi sinar UV, panjang gelombang 400 hingga 800 nanometer untuk senyawa yang menyerap radiasi sinar visible. Yang pertama, pengaturan panjang gelombang analisis yang tepat. Panjang gelombang analisis perlu diatur dengan tepat pada display analisis HPLC, sehingga dapat dimonitor terdeteksinya senyawa analit. Yang kedua, pemilihan panjang gelombang yang optimal sebagai panjang gelombang analisis. Pada umumnya, panjang gelombang analisis yang digunakan adalah panjang gelombang maksimal, di mana serapan tertinggi senyawa terjadi pada panjang gelombang maksimal. Namun, perlu diperhatikan serapan senyawa komponen lain atau serapan pelarut, di mana juga akan mempengaruhi serapan senyawa. Adapun dampak pemilihan dari panjang gelombang analisis. Yang pertama, optimalnya deteksi senyawa analit untuk analisis kualitatif. Muncul atau tidak munculnya peak analit tergantung pada panjang gelombang analisis senyawa yang tepat. Bila panjang gelombang tidak sesuai, menyebabkan peak analit tidak terdeteksi atau tidak dapat menunjukkan keaslian senyawa untuk analisis kualitatif. Yang kedua ialah optimalnya deteksi senyawa analit untuk analisis kuantitatif. Serapan radiasi pada senyawa analit akan diwujudkan detektor menjadi deteksi senyawa berupa area puncak senyawa. Panjang gelombang analisis yang optimal akan mengoptimalkan area puncak senyawa yang digunakan untuk analisis kuantitatif. Problem solving terkait pemilihan volume injeksi. Untuk pertama-tama, berikut merupakan pengaturan sistem injeksi pada fitur real-time batch, di mana diatur variasi volume injeksi yang berbeda untuk satu larutan dengan konsentrasi yang sama. Dari hasil varian injeksi, terlihat perbedaan luas area puncak senyawa dan bentuk puncak pada tiap volume injeksi, yaitu dimulai dari yang terkecil 5 mikroliter hingga yang paling besar 25 mikroliter larutan parasetamol. Semakin besar volume injeksi, maka area puncak yang dihasilkan juga akan semakin besar. Hal ini juga akan mempengaruhi bentuk puncak di mana bisa dilihat dari nilai TF, yaitu kurang dari 2. Dan untuk selanjutnya, berikut merupakan pengaturan sistem injeksi pada fitur real-time batch, di mana diatur volume injeksi yang sama untuk satu seri larutan dari konsentrasi kecil ke konsentrasi yang semakin besar. Dari hasil injek seri larutan standar parasetamol menunjukkan hubungan yang baik antara konsentrasi dengan respon detektor. Hal ini ditunjukkan oleh persamaan garis regresi seperti demikian, dengan nilai R sama dengan 0,996 yang sudah memenuhi persyaratan, yaitu R lebih besar daripada 0,99, sehingga persamaan ini bisa digunakan untuk analisis kuantitatif. Dari topik ini, dapat disimpulkan bahwa pemilihan volume injeksi dan konsentrasi larutan dapat berpengaruh terhadap hasil analisis HPLC. Untuk yang pertama, pengaturan volume injeksi larutan yang dapat diatur jumlahnya dapat berpengaruh terhadap besar kecilnya puncak zat, di mana bentuk puncak zat yang optimal dapat dilihat dari nilai Tailing factor, yaitu kurang dari 2. Dan untuk pembuatan konsentrasi larutan, umumnya dibuat variasi larutan sebanyak 5 hingga 6. Hal ini untuk membuktikan hubungan yang linier antara konsentrasi larutan dan area puncak senyawa. Hubungan ini ditunjukkan oleh persamaan regresi Y sama dengan BX plus A, dengan nilai koefisien korelasi yang standar yaitu R lebih besar daripada 0,99, di mana Y merupakan area puncak senyawa dan X adalah konsentrasi larutan senyawa. Problem solving terkait cuci kolom.
Sebelum memulai analisis HPLC, kolom dieluasi dengan pelarut metanol kurang lebih 30-60 menit. Kemudian dilanjutkan eluasi dengan fase gerak yang akan digunakan selama 30-60 menit. Dilanjutkan mengecek kestabilan sistem dengan cara klik method dan klik baseline check parameter. Atur waktu baseline check parameter dengan cara mencentang noise dan drift, kemudian umumnya diatur selama 15 menit. Berikut merupakan tampilan proses cek baseline sistem HPLC. Jika pada layar menunjukkan hasil fail, berarti menunjukkan kegagalan kestabilan baseline. Hal ini dapat disebabkan oleh pencucian kolom yang masih kurang baik. Dan apabila telah menunjukkan informasi pass, memberi arti bahwa sistem baseline sudah stabil. Selain itu, tekanan sistem HPLC juga berperan penting terhadap berjalannya HPLC, di mana tekanan sistem yang kecil menunjukkan problem di mana tidak ada fase gerak yang dapat ditarik ke dalam pompa karena sistem inlet terbuntu. Sementara, tekanan sistem HPLC yang normal yaitu di bawah 400, di mana tekanan ini bergantung pada sistem fase gerak yang digunakan. Terkait dengan pencucian kolom, direkomendasikan di flushing dengan 20 kali volume kolom HPLC. Pencucian kolom rutin dilakukan dengan senyawa organik sebelum dan sesudah analisis. Sebelum analisis, kolom dieluasi dengan pelarut metanol Pro HPLC selama minimal 30 menit. Dan sesudah analisis, dieluasi dengan pelarut metanol Pro HPLC juga selama minimal 30 menit. Kemudian selanjutnya untuk pencucian kolom, sebelum menggunakan fase gerak dapar buffer, pertama dieluasi menggunakan metanol Pro HPLC. Kemudian dieluasi dengan komposisi pelarut air yang sama dengan buffer. Contoh, apabila fase gerak metanol banding buffer fosfat 30:70, sebelum analisis, kolom dieluasi dengan pelarut metanol banding air 30:70 selama 15 menit. Kemudian setelah selesai analisis, kolom dieluasi dengan komposisi pelarut air yang sama dengan buffer seperti sebelumnya. Dan sebelum HPLC dimatikan, dieluasi dengan metanol minimal 30 menit. Pencucian kolom itu sendiri merupakan hal yang sangat krusial bagi sistem HPLC. Yang pertama, apabila terdapat senyawa pengotor yang tertahan di kolom, dapat menyebabkan kontaminasi pada analisis senyawa selanjutnya. Istilah ini dinamakan carry over. Dan yang kedua, apabila senyawa buffer tidak larut, dapat membuntu sistem HPLC. Hal ini menyebabkan tekanan pompa HPLC tidak dapat berfungsi dengan baik mengalirkan fase gerak melalui kolom. Selain membuntu kolom, juga dapat membuntu pompa dan tempat injektor. Kemudian terkait dengan penjelasan tentang tekanan sebelumnya, apabila tekanan rendah, maka kemungkinan terindikasi tidak adanya fase gerak yang dapat ditarik ke dalam pompa karena solvent inlet terbuntu. Sementara pada tekanan tinggi, kemungkinan inlet pompa menuju kolom terbuntu. Demikian video problem solving operasional HPLC persembahan dari tim Lab Farmasi FKUB. Tim Lab Farmasi FKUB, yes!